kedua akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kesha Aditya Putri. Dan saya Revina Sokro Fadria. Saya Davina Karinisa. Saya Sefiana Gazaruku. Kami akan membahas materi kerjasama ekonomi internasional. Yuk simak video penjelasannya. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah proses kerjasama antar negara dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global. Ini melibatkan pertukaran barang, jasa, modal, dan teknologi antar negara untuk mempromosikan manfaat ekonomi bersama. Adapun tujuan kerjasama ekonomi internasional. Tujuan kerjasama ekonomi internasional adalah untuk meningkatkan kualitas hidup semua orang di seluruh dunia dengan mempromosikan perdamaian, keamanan, pembangunan ekonomi, konservasi lingkungan, perlindungan hak asasi manusia, dan pemerintahan global. Manfaat yang bisa didapatkan dari kerjasama ekonomi internasional tidak hanya investasi saja, ada banyak keunggulan yang akan membuat suatu negara yang awalnya masuk negara berkembang menjadi negara yang maju. Berikut ini beberapa manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. 1. Meningkatkan daya saing ekonomi, seperti impor dan ekspor barang. 2. Semakin memperkuat alur perdagangan dan akses pasar. 3. Kasus persengketaan atau pelanggaran dapat diselesaikan dengan mediasi yang jelas, transparan, dan adil. 4. Memperkuat dan menstabilkan keuangan negara. 5. Menambah pendapatan negara lewat devisa. Dari semua manfaat tersebut, hal yang paling penting yang bisa didapatkan suatu negara adalah perlindungan, keamanan, lingkungan, dan keselamatan dapat berjalan dengan baik. Dari materi yang telah dijelaskan, terdapat masing-masing 3 contoh dari dampak positif dan dampak negatif dari kerjasama ekonomi internasional yang dapat kita pahami sebelum melakukan persetujuan kerjasama antar negara tersebut. Yang pertama, contoh dari dampak positif kerjasama ekonomi internasional. 1. Peningkatan ekspor dan devisa negara, di mana negara dapat menjual barang atau jasa ke luar negeri yang dapat menghasilkan pemasukan devisa. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi, di mana arus perdagangan dan investasi yang meningkatkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, transfer teknologi dan pengetahuan. Penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di bidang teknologi, dilakukan melalui investasi pada perusahaan rintisan startup yang berujung pada kemakmuran ekonomi baik di perekonomian lokal maupun global. Dan yang terakhir, contoh dari dampak negatif kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, ketergantungan terhadap negara lain, di mana suatu negara bisa terlalu bergantung pada impor atau investasi asing, yang dimana dapat mempengaruhi nilai ekspor dalam suatu negara tersebut, yang menyebabkan pemasukan negara tersebut dapat berkurang. Yang kedua, persaingan yang tidak seimbang, di mana produk dari luar yang lebih murah atau berkualitas bisa mematikan industri lokal. Dan yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam. Demi mengekspor, negara bisa mengeksploitasi sumber daya tanpa mempertimbangkan lingkungan. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Apa saja bentuk kerjasama ekonomi internasional berdasarkan bentuknya? Kerjasama ekonomi internasional terdiri dari kerjasama ekonomi bilateral, regional, multilateral, dan antarregional. 1. Kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang mengikat dan melibatkan dua negara di bidang ekonomi. Kerjasama ini bersifat saling membantu, menguntungkan, dan timbal balik. Contohnya seperti Indonesia dengan Korea Selatan atau kerjasama dengan Tiongkok. 2. Kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contoh kerjasama seperti ASEAN, APEC, AFTA, dan masih banyak lagi. Kerjasama ekonomi multilateral internasional. Kerjasama ekonomi multilateral internasional adalah kerjasama yang meningkatkan banyak negara tanpa mengenal batas wilayah tertentu. 4. Kerjasama ekonomi antara regional. Ekonomi antara regional yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok. Kerjasama ekonomi regional contohnya
kerjasama antara Eropa dan ASEAN. Beberapa contoh kerjasama ekonomi internasional melalui lembaga-lembaga atau organisasi dunia seperti yang dikutip dalam modul pembelajaran SMA Ekonomi dari Kemendikbud, yakni 1. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. ASEAN atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara merupakan suatu kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya. 2. IMF atau International Monetary Fund. IMF atau Dana Moneter Internasional merupakan badan untuk melancarkan kembali moneter internasional yang meliputi penetapan dan pemeliharaan kurs devisa, membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran, dan sebagainya. 3. IFC atau International Finance Corporation. IFC atau Badan Keuangan Internasional bertugas memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta dengan kredit jangka panjang tanpa jaminan. 4. APEC atau Asian Pacific Economic Corporation. APEC merupakan gabungan negara-negara Asia Pasifik atau Selatan yang akan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya. OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC atau organisasi yang anggota negaranya penghasil dan pengekspor minyak. Organisasi ini memiliki tujuan untuk menstabilkan harga minyak dunia, memenuhi kebutuhan minyak, dan menghindari persaingan antar negara. Selain lembaga-lembaga tersebut, ada banyak organisasi lainnya yang termasuk dalam Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional seperti AFTA, NAFTA, IDB, WTO, dan sebagainya. Penjelasan materi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.